Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Podcast MMRS. Senang sekali bisa bersama kembali dan berjumpa kembali pada acara podcastnya MMRS, Ngobrol bareng Sobat. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, seorang ibu yang multi talenta, Dr. Eriliana Arianti, Pak sering dipanggil Bu Eril, MMRS, dan kita akan ngobrol beberapa saat ke depan. Selamat pagi Bu Eril. Selamat pagi Bu Tita, selamat pagi Sobat Podcast MMRS. Iya, betul. Acaranya kali ini kita judulnya Bu Ngobras Bu. Siap Bu Tita. Ngobrol Bareng sobat. Okay. Iya. Jadi boleh nggak Bu, mungkin Sobat Podcast MMRS ingin tahu ya Bu Eril ini siapa dan ya Eril ya dan sekarang sedang ngapain, bersama siapa gitu ya Bu. Boleh diceritakan nggak Bu? Ya, jadi mungkin tidak pakai nyanyi lagunya Kangen Band Nggak ya. usah. Sedang apa bersama siapa? Iya Bu, betul Bu. Ya, terima kasih Bu Tita untuk kesempatannya, dan ini menjadi satu kehormatan pada hari ini akhirnya bisa diajak nih ngobrol bareng sobat di podcastnya MMRS bersama Bu Tita. Terus terang ini saya harus nunggu kapan, terus saya harus mungkin persiapannya ini puasa juga gitu ya. Petang puluh dino Bu. Hingga akhirnya dapat kesempatan yang luar biasa ini. Terima kasih Bu Tita, dan mungkin perkenalan singkat seperti tadi sudah disampaikan Bu Tita, nama saya Eriliana Arianti. Saya dapat kesempatan belajar di program studi MMRS FKUB, itu saya masuk 2018. Kemudian puji syukur 2020 di awal-awal pandemi dapat kesempatan bisa lulus, dan saat ini saya bekerja di sebuah rumah sakit swasta di Kota Batu, yaitu Rumah Sakit Baptis Batu, Bu Tita. Ya, oke. Itu kan kesibukan formal. Siap. Kesibukan informalnya Bu, karena saya mendengar ya di sini bahkan dinding itu punya mata dan telinga Bu. Waduh. Bu Eril ini multi talenta Sobat Podcast MMRS. Jadi beliau ini suka pebasket, kemudian drummer, itu yang luar biasa. Selain itu apa Bu? Mungkin gemar ini ya Bu ya, menulis puisi. Puisi betul. Tapi kalau bicara puisi sama Bu Tita saya langsung minder ini. Kalau ngakunya di depan Bu Tita, saya gemar membaca puisi gitu. Puisinya Bu Tita. Gimana? Jadi kalau kegiatannya sehari-hari sih saat ini memang saya tadi sudah disebutkan ada beberapa kegiatan, tapi kalau basket semenjak tahun 2022 akhir itu ya kan saya hamil. Nah, jadi sudah Bu tidak lanjut sampai sekarang ini. Jadi udah lama juga nggak basket. Drummer masih sekali, tapi tidak pernah yang di kafe-kafe Bu. Oh gitu ya. Jangan Bu, bayarnya enggak kuat nanti kafenya. Nanti diturunkan ke Davano. Gimana kabarnya Davano hari ini Bu? Puji syukur Bu, sehat ya. Tadi ya sedikit ada agak drama ini. Oh gitu ya. Iya, jadi waktu nganterin ke sini kok saya turun ada nangis gitu. Mungkin maksudnya kenapa aku nggak diajak podcast gitu. Harus jadi drummer dulu Bu, baru bisa diajak podcast. Siap Bu Tita. Baik Bu. Kalau boleh cerita sedikit Bu Eril ini bahasa Jawanya itu kental banget Bu. Asalnya sebetulnya apakah dari Malang sini aja atau dari mana Bu? Wah, saya ini Bu Tita nggak ada mencium aroma lumpia gitu. Oh gitu ya. Saya dari Semarang Bu Tita. Jadi lahir di Semarang tahun 1981. Kemudian sempat sebentar ke Purworejo, lalu kemudian kembali lagi ke Semarang. Tahun 2010 baru Bu bergeser ke Jawa Timur. Oh, itu sudah lulus dokter ya? Sudah Bu Tita. Jadi lulus dokternya dari S1-nya dari? Saya dari Universitas Diponegoro Bu, Semarang. Ya, dari Undip. Oke. Undip itu Diponegoro ya, bukan di Ponorogo ya? Di Peleburan. Oh, kebetulan fakultas kedokterannya kan persis kampusnya di Peleburan ya. Iya, oke, baik. Nah, Bu Eril di Rumah Sakit Baptis sebagai wadir
Ya, dia wakil direktur pelayanan Bu Tita. Wakil direktur pelayanan itu melayani apa aja Bu? Ya, wakil itu kan istilahnya singkatan dari awak lan sikil ya. Oh Bu. gitu ya, nggak pakai ndas ya? Kalau kepalanya sudah ada di Sudah direktur ada gitu. direktur. Ya, jadi saya bagian awak dan sikilnya, yang melayani ya tadi melayani kepala tentu saja kan menopang, kemudian awak dan sikil yaitu melayani termasuk anggota badan yang lain ya. Jadi khususnya di unit-unit kerja pelayanan di situ ada instalasi, ada 12 instalasi. Ini bagus banget ya Sobat Podcast MMRS. Wakil itu adalah singkatan dari awak dan sikil. Ini sangat filosofis banget ya Bu Eril ini. Sejak menginjakkan kakinya di MMRS untuk mendaftar hingga lulus dan sekarang itu terasa banget filosofis yang dilontarkan oleh Bu Eril. Bahkan ketika masih di MMRS sering bergunjing dengan saya tentang pilpres, tentang politik di Indonesia. Itu yang luar biasa menurut saya karena para perempuan ini jarang Bu yang menggunjingkan tentang politik di Indonesia gitu, tentang politik apapun. Hanya Bu Eril yang pernah saya temui. Yang lainnya itu tentang fashion. Waduh. Kalau yang tentang fashion ya itu saya mau bergunjing fashion ya saya lebih ke arah berguru Bu, bukan bergunjing. Berguru kepada Bu Tita kalau tentang fashion Bu Tita. Iya, begitu ya. Jadi baik wakil itu adalah awak dan sikil Sobat Podcast MMRS. Jadi harus melayani ke atas dan melayani ke bawah gitu ya Bu ya. Ke samping juga. Ke samping juga dengan tangan dan sikilnya itu baik. Kemudian, nah ketika saking filosofisnya bahkan ketika Bu Eril itu mendaftar di MMRS itu bahkan sudah kelihatan bahwa Bu Eril ini sangat berpotensi dan sangat sangat pas kalau melakukan penelitian kualitatif nanti ketika tesisnya gitu Bu. Ini saya juga ingin bertanya sebetulnya dulu itu sebelum melakukan penelitian tesis, apakah sudah terbayang Bu untuk nanti penelitiannya apa dan kemudian metode apa yang dipakai gitu, terbayang nggak Bu selama perkuliahan itu? Oke Bu Tita, jadi kalau bayangan awalnya memang seperti kalau waktu masuk MMRS itu kan ada membuat semacam pernyataan komitmen ya Bu ya. Betul. Salah satu persyaratan ya. Ketika memenuhi persyaratan tersebut memang saya mencantumkan kenapa kok saya pengen belajar ilmu manajemen rumah sakit, karena waktu itu tantangan terbesar yang menurut saya waktu itu adalah bagaimana rumah sakit ini bisa survive bahkan bisa progres dengan pelayanan kesehatan yang ditujukan dominasinya kebetulan di Rumah Sakit Baptis Batu itu adalah pasien peserta program JKN KIS. Nah, jadi waktu itu nanti kalau saya membuat tesis nggak jauh-jauh lah dari pelayanan kesehatan yang ditanggung pembiayaannya dalam hal ini BPJS Kesehatan, yaitu melayani pasien-pasien peserta program JKN KIS. Mengenai metode, waktu itu tuh saya terpikir saya ini kan orangnya hitung-hitungan gitu ya Bu ya. Tapi bukan perhitungan loh. Oh gitu ya, beda ya. Itu dua hal yang berbeda. Jadi saya merasa saya ini punya kapasitas, kemampuan yang cukup cermat dalam hal berhitung. Sehingga ya kalau orang yang senang berhitung, cocoknya itu harusnya di kuantitatif. Ya. Bahkan waktu itu tidak ada sedikit pun Bu, saya itu penelitian kualitatif apa itu saya enggak ada kepikiran. Pernah terbersit dalam. Betul. Hingga Tuhan mempertemukan saya dengan sosok begawan kualitatif gitu ya. Itu adalah Bu Tita ini ya, di mata saya demikian Bu Tita. Nah, kemudian saya tertarik ya pengen tahu kualitatif itu barang seperti apa, penelitian kualitatif itu. Ya memang dari banyak diskusi yang santai tetapi berkualitas tentunya. Kalau sama Bu Tita ini hal yang mungkin dipandang orang sepele tetapi syarat makna gitu ya. Jadi di situ saya mulai belajar sedikit-sedikit tetapi memang terus terang ada keraguan. Bisa apa enggak ya saya nanti kalau melakukan penelitian kualitatif. Di awal pun bahkan sampai mau masuk tesis waktu itu ya Tuhan berkehendak saya dibimbing Bu Tita. Waktu Bu Tita tanya kan maunya apa Beril ya, saya masih jawab waktu itu kuantitatif nggak Bu Tita. Tapi kemudian diperhadapkan, saya terjun ke wahana penelitian,
kemudian di studi pendahuluan saya merasa sepertinya kok kualitatif ini memanggil-manggil gitu. Jadi dan waktu itu saya kalaupun kualitatif saya mau ambil yang studi kasus atau case study gitu. Tetapi itu tadi memang ya Semuanya sudah ginaris ya Bu? betul. Jadi seperti halnya penelitian kualitatif itu kan harus mengalir ya Bu. Nah, rupanya saya terbawa aliran itu. Nah, jadi di awal-awal pengajuan proposal itu di mindset saya masih oke lah akhirnya kualitatif, saya pilih case study. Tapi pada waktu sidang proposalnya, nah waktu itu oleh para penguji disarankan ini ngambilnya lebih cocok yang fenomenologi. Nah, disitulah akhirnya sudah saya mengikuti aliran studi fenomenologi di Rumah Sakit Baptis Batu, di mana saya mengeksplorasi pengalaman pasien peserta program JKN di pelayanan rawat jalannya, gitu Tita. Oh gitu ya. Jadi memang kalau menurut saya ada beberapa orang yang mahasiswa yang memiliki karakter yang sangat kuat yang tampaknya akan sulit untuk melakukan penelitian kualitatif. Tidak pada Bu Eril, karena Bu Eril ini memiliki karakter bagai pisau bermata dua Bu. Kuali oke, kuanti juga ayo gitu. Jadi ketika kemudian kita mencoba bersama-sama untuk melakukan penelitian kualitatif, Bu Eril bisa melakukannya dengan baik dan dengan sangat baik. Dan hasil karyanya Bu Eril ini adalah salah satu hasil fenomenologi terbagus di MMRS gitu. Jadi tulisannya sangat rapi, sangat luas wawasannya dan bisa dicontoh adik-adik kelasnya gitu ya, adik-adik tingkatnya. Sayangnya pada waktu penelitian itu agak hampir tenggelam ya Bu. Betul. Hampir gelagap-gelagap. Itu bisa cerita Bu? Sudah tenggelam itu. Oh, sudah tenggelam. Bisa Kemudian, cerita Bu. jadi memang keasikannya di penelitian kualitatif itu ternyata memang arusnya ini sangat enak ya untuk diikuti, apalagi kalau kita sudah membaur ya dengan situsnya, kemudian sudah dapat informasi ya. Kalau mengenai ketika stage pengkodingan itu kita masih ya ternyata jiwa kuantitatif saya pun itu juga bisa tersalurkan ketika tahap-tahap coding begitu. Kemudian kita melakukan summarizing kan di catatan analisis ini Bu. Jadi ketika sudah terkodifikasi dengan baik, kemudian sudah ada summarizingnya, ada kesimpulannya. Nah, ini kan kita perlu melakukan catatan analisis. Nah, di catatan analisis inilah Bu, yang akhirnya itu kok rangkaian puzzle-nya itu menarik, semakin dalam pemandangannya itu, ibaratnya kalau menyelam itu ternyata di dasar itu semakin lebih bagus, indah, lebih gitu. indah. Nah, sampai akhirnya saya sadar, wah saya ini menyelam ini baru newbie gitu. Nah, tapi begitu banyak yang memang secara kualitatif itu sangat menarik fenomena-fenomena yang akhirnya tergali. Ada itu. ikan Nemo gitu Wah, ya, ada karang-karang bagus gitu ya kalau di dasar laut ya. Tapi asal jangan ketemu megalodon Bu. Oh itu. Semakin di bawah ada megalodon ngeri juga. Terus Bu. Tapi ya itu, untungnya saya belum ke bawah ketemu megalodon. Saya jadi kerjakan itu sampai malam, sampai dini hari tidak kerasa, tetapi memang bahkan sampai mimpi pun terbawa. Dan saya ingat betul waktu itu pagi-pagi saya bangun itu merasa mau ada lagi nih yang harus dikerjakan. Tetapi di satu sisi saya dilematis karena harus terkejar dengan target deadline. Waktu yang harus saya penuhi. Nah, di saat itulah saya menyadari saya sudah tenggelam. Dan memang sebagai newbie tadi yang baru di penelitian kualitatif ini, saya tahu kemampuan menyelam saya memang ya namanya juga masih newbie ya, amatir lah Bu. Akhirnya saya harus minta tolong nih pada pegawan kualitatif pada tadi. megalodon. Megaloman Bu. Pada pegawan kualitatif yang memang menjadi pembimbing saya waktu itu. Pagi-pagi itu saya ingat saya telepon Bu Tita, Bu ini saya tenggelam Bu Tita, tolong. Saya punya 99 tema Bu gitu. Iya. Saya yang lebih kaget, doeng gitu ya, 99 tema gitu. Iya, dan itu memang sangat asik sekali, tidak terasa sampai terkumpul sedemikian banyak tema itu. Dan ketika memang sudah seperti itu, bahkan sampai di bawah mimpi pun bangun itu
masih pengen ngerjain lagi, tapi saya sadar itu tidak saya harus tahu kalaupun memang harus dijenuhkan, ini caranya bagaimana, apakah ini sudah mencapai batas jenuh atau tidak untuk data-data tersebut. Saya langsung menelepon Bu Tita tolong saya, Bu Tita saya tenggelam, dan ya dengan segala kebijaksanaannya Bu Tita ini membuat saya yang dalam kondisi tenggelam tersebut tahu mana dulu yang harus saya gerakkan. Kakinya harus bergaya seperti kata dan sebagainya, sehingga akhirnya saya menemukan celah udara untuk bernafas dan pada akhirnya melanjutkan penyelaman di kedalaman yang memang sudah sesuai dengan apa yang pada waktu itu Bu Tita arahkan dalam bimbingannya. Jadi disitulah saya merasakan ya secara kualitas sebagai peneliti, memang dalam proses penelitian itu ya awal-awalnya mungkin saya merasa pasti bisa ini, pasti bisa, tetapi itulah menariknya ilmu ya Bu Tita. Jadi semakin dalam semakin banyak yang dipelajari, tetapi di satu sisi dibutuhkan kerendahan hati untuk kita tahu nih, batasnya saya untuk saat ini. Saya bilang tidak, kalau ke depan namanya ilmu pasti dalam ya, kita pasti akan berusaha terus menggali, tetapi pada saat ini, pada saat itu saya tahu batas kemampuan saya, dan saya mendorong diri saya dengan kerendahan hati itu berusaha memahami apa yang diteliti pada saat itu dengan benar. Karena seperti quote yang waktu tesis itu saya buatkan, jadi belajar itu membuat seseorang menjadi pintar, tetapi kerendahan hati adalah kunci. Seseorang bisa memiliki hikmat untuk memahami segala sesuatu dengan benar. Itu adalah quote yang saya dapat ketika saya bimbingan dengan Bu Tita. Iya, tidak semua juga ya yang bimbingan itu bisa membuat quote sebagus itu, sehingga memang Bu Eril seperti saya bilang, kalau pisau bermata dua itu kalau di peribahasa itu sebetulnya bermakna negatif, bahwa pisau bermata dua itu bisa ngenai sana, bisa ngenai sini gitu ya. Tapi ketajaman itu yang saya bilang, bahwa Bu Eril memiliki ketajaman pisau bermata dua itu. Kuanti oke, kualitatif lebih oke gitu, lebih ayo aja gitu. Karena kalau orang melihat Bu Eril secara keseharian, itu karakternya kuat banget Bu. Untuk jadi seorang peneliti kualitatif itu memang harus memiliki kerendahan hati dan kesabaran pada waktu aduh kok nggak nemu itu Bu, yang harus sabar gitu ya. Dan apalagi kalau saya sudah bawa bolpen merah ya Bu. Betul. Sudah bawa bolpen merah, kemudian mengarahkan begini-begini, itu peneliti kualitatif harus sabar gitu. Nah Bu, ada nggak Bu hambatan atau tantangan ketika Bu Eril collecting data? Ini pasien kan ya Bu ya, berarti eksplorasi pandangan pasien atau pengalaman pasien ya? Betul ya Bu. Ada nggak Bu, itu apakah Bu Eril harus wawancara di poli atau di rumah atau di kafe, di mana Bu? Ya, jadi memang pasti ada ya Bu Tita, namanya hambatan kendala dalam apapun, apalagi ini penelitian yang ada target waktu harus selesai. Dan memang ketemunya ini yang ngikuti Bu, yang mana yang nyamannya pasien. Jadi ada yang memang saya bisa malam gitu, akhirnya jam 8 malam berkunjung ke rumah beliau. Ke rumah ya. Jadi beliau ini adalah purnawirawan TNI. Jadi datang ke rumahnya itu ya saya harus posisi siap Bu. Oh gitu ya. Iya Bu, karena kan memang sudah sekian tahun ya beliau, apalagi purnawirawan, itu usianya sudah 60-70 tahun gitu. Jadi ya menawarkan hidangan gitu ya, seperti ayo silakan makan kalau makan siap gitu. Siap mau izin gitu. Ya ibaratnya begitu Bu Tita. Terus kemudian ada juga yang dengan pensiunan PNS yang sebelumnya berprofesi sebagai guru. Wah ini sampai berapa jam ya waktu itu, karena jadi kayak kembali ke masa lalu waktu di bangku sekolah gitu. Jadi mendengarkan seorang guru bercerita ya, tapi memang sangat banyak tergali informasinya. Jadi tapi betul seperti yang disampaikan Bu Tita, ya bekalnya itu harus sabar, harus telaten, justru supaya datanya itu keluar dan mengalir secara natural. Itu jadi ya bahkan di luar hujan itu ya
enggak apa-apa, nanti di sini saja, seolah-olah mau diajak sekalian menginap gitu. Jadi ya dinikmati. Punya usaha losmen mungkin? Enggak, bukan? Enggak ada Bu Tita, sayangnya enggak ada. Enggak. Saya berpikir kalau memang menginap, saya menginap di mana? Kemudian ada juga yang rumahnya tuh di daerah Ngantang, jadi perjalanan 40 km. Tapi ya pertemuannya sesuai kesepakatan yang bersangkutan, beliau juga ada bisa berkunjung ke Rumah Sakit Baptis Batu. Jadi kan ya kita mengikuti saja kapan apa datang ke rumah informan, kapan informan menghendaki ketemu di mana ya kita nurut. Terus ada juga yang hitungannya paling so-so gitu, tapi terakhir ditutup dengan rumah kita makan bakso bersama. Wah, ternyata sudah disiapkan bakso. Jadi pada waktu Bu, yang itunya kok nggak ngajak saya toh Bu? Nah itu dia, waktu itu COVID Bu Tita, mau izin Bu Tita. Nah, jadi ya kendalanya kan memang pada waktu itu juga COVID juga ya. Jadi tidak mudah waktu itu, apalagi informan tahu saya bekerja di rumah sakit ya. Jadi ada rasa was-was juga informan ini menerima kehadiran, tetapi di satu sisi ya ketika tadi sudah berusaha menciptakan suatu kondisi kenyamanan, sampai rekor itu hampir 6 jam Bu. Oh itu ya tahu-tahu lo ngobrol kok sampai sekian lama gitu. Jadi untung waktu itu Pak RT-nya tidak sedang ini tidak sedang keliling ya. Tidak sedang ronda keliling gitu. Jadi kalau ketahuan mungkin saya ditangkap, diarak itu. Karena sampai malam ya, demikian Bu Tita. Ya, jadi mungkin itu yang perlu di garis bawahi oleh teman sobat podcast MMRS yang ingin melakukan penelitian kualitatif itu juga tidak mudah gitu ya. Biasanya orang itu lari dari penelitian kuantitatif untuk memilih penelitian kualitatif untuk lari dari penelitian kuantitatif gitu, karena tidak suka statistik. Padahal menurut saya kalau saya milih kuantitatif aja gitu karena cepat. Karena cepat. Nah, tapi itu bukan alasan gitu, karena ada kesulitan-kesulitan tersendiri ketika melakukan, belum lagi analisisnya yang Bu Eril tadi sampai tenggelam dalam data itu. Betul, ya kan. Iya, jadi mungkin itu yang perlu Nah, sehingga dari semua kesulitan itu Bu Eril, tentang collecting datanya susah, analisisnya sampai tenggelam gitu ya. Itu kalau saya nggak ngasih cote untuk untuk mengangkat Bu Eril itu tenggelam itu bablas nambah 1 semester. Sudah pasti itu Bu. 99 tema. Iya, 99 saya kaget. Loh, 99 tema gitu ya. Nah, dari sekian banyak kesulitan itu kira-kira nilai apa yang bisa diperoleh Bu Eril setelah melakukan penelitian atau manfaatnya bagi diri dan bagi organisasi, Bu? Ya, jadi salah satu hasil dari tesis tersebut adalah saya membuat suatu siklus pemasaran rumah sakit. Jadi yang saya sebut sebagai Eco Hospital Marketing Cycle. Eco itu singkatan dari ECO. Nah, itu adalah experience, community, dan organizing. Itu dari experiential marketing ya Bu? Betul. Dari konsepnya, oke. Ya, jadi kan ketika saya mengeksplorasi pengalaman pasien, kemudian memang waktu itu saya kaitkan ya dengan manajemen pemasaran rumah sakit. Ya memang dari pengalaman pasien ini, ya, mulai dari E-nya itu, pengalaman ini ya harus diinventarisir oleh rumah sakit, gitu. Jadi ya harus kita kumpulkan. Jadi setiap kali kita dapat keluhan, komplain, saran, baik tertulis, kalau sekarang ini ada di Google Review, kemudian bahkan omongan celetuk, begitu, itu rumah sakit itu harus punya sensitivity terhadap experience-nya pasien yang dilayani. Nah, lalu dengan sensitivitas yang baik menangkap keluhan tadi yang pasien alami, maka ini rumah sakit langkah berikutnya, siklus berikutnya itu harus punya wadahnya, Bu. Nah, jadi harus membentuk komunitas. Ya. Jadi ini supaya pengalaman-pengalaman itu tidak tercecer-cecer. Ya kalau pengalaman menyenangkan sih mungkin itu efek baik ya, jadi word to mouth itu bisa kesana menjadi efek bagus. Tapi kalau pengalaman yang tidak menyenangkan, ini yang rumah sakit tadi saya bilang perlu punya sensitivitas terhadap hal tersebut. Kalau pengalaman tidak menyenangkan, sekarang pasien tidak puas gampang sekali di Google Review dibacalah oleh semua orang. Betul. Nah itu sehingga harus punya wadahnya buat komunitas. Waktu itu saya bikin nama yang saya usulkan adalah Fantastis
JKN 1 ya. Waduh. Fans pecinta rumah sakit Baptis. Baptis. Oh. Jadi peserta program JKN saling membantu. Satunya saling membantu. Saling membantu karena dalam komunitas itu semangatnya itu saling membantu. Kalau ada komplain, maka fans-fans pecinta Baptis ini yang akan aktif ya merespon, karena namanya fans kan sifatnya begitu, dia akan belani apa yang menjadi objek afeksinya. Dalam hal ini kalau objek afeksinya dari Rumah Sakit Baptis Batu ya dibelani lah gitu. Tapi komunitas itu bisa berfungsi demikian kalau ada organizing-nya. Organizing-nya dari rumah sakit. Betul, ada pengelolaannya. Nah, ini makanya itu yang saya usulkan. Itu harusnya menjadi siklus. Jadi setiap punya pengalaman, kita belajar pengalaman itu, kita bikin komunitas apa ya. Dari komunitas itu kalau memang sudah terbentuk ya harus di-organize gitu. Nah, Bu, C-nya itu tadi, E-nya adalah experience, jadi ditampung seluruh komentar baik dan kurang baik gitu ya. Lalu C-nya membuat community gitu ya. Lalu O-nya apa, Bu? Di-organize. Oh, di-organize, oke. Dikelola. Eco Hospital Marketing. Cycle. Jadi kan bentuknya memang dia akan siklus gitu. Emang banyak, Bu, yang ngefans Rumah Sakit Baptis, Bu? Sepertinya ada, tetapi tidak sebanyak yang ngefans sama Bu Tita. Enggak, maksud saya dari para informan itu kan, itu Bu Eril berarti kan mendapatkan tema tersebut kan dari hasil wawancara ya, Bu? Betul. Itu bentuk fansnya itu seperti apa, Bu? Ya, jadi yang menarik justru kata-kata fanatik atau fans di situ itu justru keluar dari informan, Bu. Jadi informan ini pada waktu diwawancarai dia cerita dia merasa dia sudah fanatik terhadap Rumah Sakit Baptis Batu, dan bahkan menyatakan seiman. Nah, ini kan kalau bicara seiman ini agak sensitif. Waktu itu aku saya diuji, saya juga agak dikejar ini terkait dengan pernyataan tersebut. Tetapi saya paparkan datanya, justru seiman ini tidak dalam hal iman spiritualitas ya atau religiositas, tetapi lebih ke arah prinsip yang sama. Jadi bagi informan-informan yang saya lakukan eksplorasi tersebut, itu mereka menyatakan ya Rumah Sakit Baptis Batu ini memang sudah melakukan pelayanan JKN itu tidak membeda-bedakan, pegawainya itu bekerjanya baik dan sebagainya, dan memang harusnya kalau orang sakit itu dilayaninya begitu. Jadi prinsip itu yang merasa mereka itu sudah punya satu iman itu, satu prinsip itu dengan Rumah Sakit Baptis Batu, sehingga pada akhirnya dengan bahasa yang lebih lugas disampaikan orangnya adalah itu yang membuat dia jadi fanatik gitu. Jadi ngefans ya. Jadi fenomena fanatisme terhadap rumah sakit itu juga ada, dan dalam hal ini memang saya kejar. Jadi ada yang senang dengan dokter A, B, C ya. Kalau itu mungkin fanatik yang lebih personal. Tapi ini ternyata fanatismenya tuh institusional. Bentuknya seperti? Iya, jadi mau dilayani dokter siapapun, bagi dia ke Rumah Sakit Baptis Batu, dengan datang saja ke Rumah Sakit Baptis Batu itu seperti rekreasi, Bu. Jadi dia tuh merasa sudah ke Rumah Sakit Baptis Batu saja itu sudah ada semangat dan jadi sembuh. Nah, itu kan wah, luar biasa hasil akhirnya tema ujungnya itu yang menjadi, kalau tema intinya kan tentang fanatisme itu, tetapi hasil akhir dari fanatisme itu justru sampai mendatangkan. Jadi perasaan sembuh bahwa pasien ini karena bersemangat datang ke Rumah Sakit Baptis Batu. Jadi ketika setiap dia merasa kalau terjadwal kontrol ke Rumah Sakit Baptis Batu di hari itu pagi-pagi itu badan sudah enak gitu. Jadi sampai demikian, Bu Tita. Nah, itu Bu, jadi begini Sobat Podcast MMRS, Bu Eril ini melihat data itu, kemudian di bab pembahasan itu dibahas dengan konsep experiential marketing yang sudah settled gitu ya, bahwa itu ada experiential marketing, ada sense, ada think, ada feel itu ya. Nah, semacam itu, terus kemudian mikir sendiri, kenapa kok tiba-tiba muncul eco gitu loh, Bu. Maksud saya itu proses berpikirnya itu seperti apa? Apakah itu karena proses kualitatif atau karena proses memang Bu Eril ini pinter, atau proses seluruh pendidikan MMRS ini, atau gimana, Bu? Kok bisa sampai kemudian eco hospital marketing cycle dengan fantastis JKN 1. Nah, gitu itu loh, Bu. Itu kan ya apa proses yang ada di dalam kepala seorang peneliti kualitatif ini?
prosesnya itu dimulai di tahun 2018. Aduh. Ketika saya diberi kesempatan akhirnya diterima belajar di program studi MMRS FKUB ini. Dan kemudian kan memang sejak semester 1 itu semua ilmu manajemen rumah sakit itu sudah disangoni gitu Bu Tita. Jadi mulai ada manajemen mutu, manajemen SDM, manajemen strategik, manajemen pemasaran, bahkan manajemen keuangan, semua manajemen sudah ada sangoni di situ. Sehingga ketika tiba saatnya memang betul-betul dalam tanda kutip diujinya itu sebagai single fighter harus meneliti. Walaupun memang yang saya teliti kebetulan situsnya adalah tempat saya bekerja, tetapi saya sendiri yang sudah bekerja waktu itu kalau 2018 dari 2010 sebenarnya sudah 8 tahun Bu. Saya di situs itu. Tetapi bagi saya itu pun juga hal baru Bu. Oke. Ya, jadi memang dengan Padahal setiap hari di situ juga merupakan hal baru. Iya. Ketika kita menggunakan kacamata peneliti kualitatif. Betul, karena memang ya modal saya waktu itu ya saya kosongkan saja. Walaupun saya sudah 8 tahun bekerja di Rumah Sakit Baptis Batu, tapi sebagai peneliti saya kosongkan. Nah, saya benar-benar mengeksplorasi, saya berusaha menggali apapun pengalaman pasien. Nah, ternyata ya tadi dari sekian banyak verbatim transkripsi, kemudian saya dapat subtemanya, subtema dikumpulkan lagi jadi tema, terus akhirnya jadi tema konsep, ada 11 tema konsep akhirnya waktu itu. Nah, kemudian ya saya merasakan itu bukan karena tadi semata-mata yang disebut Bu Tita ya, apalagi masalah kepintaran. Justru saya merasa ternyata orang itu kalau semakin tahu itu malah semakin nggak tahu apa-apa gitu loh. Jadi isi adalah kosong adalah isi gitu Bu. Itu kayaknya tagline-nya 2018 ya. Jadi justru Kita nge-tag Pak Hendra boleh nggak ini? Boleh, Pak Hendra Setiawan, siapa Hendra. Jadi di kata-kata itu waktu kecil itu saya merasa saya bingung memaknainya. Tapi melalui proses pembelajaran di MMRS saya menyadari bahwa semakin berisi justru orang itu ketika mendapatkan sesuatu itu respon pertamanya adalah mengosongkan dirinya dulu justru supaya isinya tambah penuh. Nah, dan itu yang memang saya alami ya waktu meneliti ini. Jadi kebetulan informan saya itu bervariasi Bu Tita, dari yang di latar belakang lulus SD, SMA, S1, kemudian di Akademi Militer. Nah, itu bervariasi banget. Kemudian yang S1 di teknik sipil tapi akhirnya menjadi ibu rumah tangga. Ya, itu pun saya juga belajar juga tapi ada juga yang SMA tapi malah dia jadi wira swasta. Nah, jadi ya dalam kehidupan itu sedemikian banyak variasi ilmu yang bisa kita pelajari dari orang yang lain. Nah, dalam hal ini ya tadi akhirnya ketika saya tenggelam, Bu Tita memberi pengarahan, dan kalau ditanya kenapa kok bisa Bu muncul pemikiran jadi Eco Hospital Marketing Cycle dan Fantastis JKN 1, ya itu memang saya harus mengakui mencungul sendiri gitu ya? Bukan Bu, unsur utamanya justru dicungulkan oleh pembimbing saya. Jadi tadi pembimbing saya tuh kasih umpan gitu tuh Bu. Terus akhirnya saya keluar ini, kemudian ya tadi ibarat puzzle. Mungkin di awal saya bingung ini bentuknya apa, tapi saya merasa saya jadi lebih mudah belajar tentang ketelatenan dan kesabaran justru karena pembimbing saya sudah terlebih dahulu menunjukkan itu pada saya Bu. Jadi ngadepin mahasiswa tenggelam itu tetap telaten, tetap tenang itu meskipun deg-degan juga Bu di dalam sini Bu. Ini gak lulus biar gitu. Ya. Tapi dalam hal ini ya jadi objek pembelajaran saya jadi lebih mudah karena sudah ada contohnya dulu yang nyata di depan mata saya pada waktu itu yang saya alami. Iya, saya jadi itu kalau menurut saya sebetulnya seperti kita membuat kopi, Bu Eril, ada bubuk-bubuk kopi yang pahit, ya kan? Kemudian dikasih air panas, airnya harus panas. Kalau airnya mondo-mondo, apa Bu? Anget gitu ya. Suam-suam kuku. Itu menjadi tidak nikmat. Tapi begitu panas nyos gitu ya, terus diaduk gitu, kemudian tercampurlah menjadi cairan hitam gitu, larutan hitam. Setelah itu kalau dibiarkan beberapa saat, bubuk-bubuknya itu menep, Bu? Ya, mengendap. Setelah menep baru kita seruput kopinya itu jadi nikmat gitu. Nah, kenikmatan itu muncul dengan sendirinya tanpa kita minta si kopi ini memberi kenikmatan. Sama seperti hasil itu tadi.
setelah diaduk dengan segala rintangan, dengan segala tema dan subtema yang 99 itu gitu ya. Ketika kemudian itu mengendap, kenikmatannya muncul sendiri berupa implikasi penelitian itu, Bu. Gitu. Kayaknya sih begitu, Bu. Ini saya mencoba mengikuti Bu Eril untuk menjadi lebih filosofis. Tapi memang betul Bu Tita. Jadi memang tadi ya, ketika namanya dalam kehidupannya mungkin manusia itu kan ingin pembuktian, pengakuan dan sebagainya. Kalau kita paksakan Bu, kita misalkan pengen diakui dan sebagainya, misalkan dalam kasus penelitian ini ya, kita paksakan, oh ini harusnya karena gini, saya kira mungkin hasilnya tidak senatural itu kenikmatannya, ya tadi Bu Tita sampaikan. Tapi ketika kita mengizinkan waktu itu bekerja pada objek yang kita teliti, dan waktu itu juga bekerja untuk tadi mengendapkan ego peneliti, karena kadang-kadang itu kan peneliti itu punya visi misi ya Bu ya, dan itu sebenarnya sih ya manusiawi, enggak salah juga. Tetapi mungkin yang kadang saya belajar dari waktu kemarin meneliti itu, ya ego ini juga harus diendapkan. Jadi supaya tadi kenikmatan dari penelitian itu tuh bisa muncul alami, dan akhirnya ya bisa kalau dalam validitas di kualitatif itu kan transferabilitasnya itu ya, kalau memang barang ini bagus, maka di tempat lain dengan karakter situs yang hampir mirip, ya harusnya bisa ditemukan sama juga. Jadi kalau kopi itu memang satu orang bilang nikmat, ya ibaratnya kan gitu. Ketika nanti orang lain juga, oh ya memang betul. Memang nikmat. Begitu. Ya. Tapi ngomong-ngomong tentang kopi ini, Iya. pagi-pagi kalau bikin kopi dilarang dikasih es Bu. Karena? Saya happy Bu dapat kesempatan di podcast MMRS. Iya, gimana? Itu cuman iklan Bu Tita. Ya, tentu saja happy karena bisa ya namanya ngobras ya, tadi ngobrol bareng sobat ya itu kan. Kalau orang ngobrol bisa sefrekuensi, bisa ngalir, itu pasti happy Bu. Makanya ya tadi kalau bikin kopi di pagi hari jangan dikasih es. Mari kita happy ngobras di podcast MMRS. Tapi BTW ini saya nggak bisa nyugui kopi Bu, air putih aja ini bukan hiasan loh Bu, monggo bisa diunjuk Bu. Oh enggak masalah Bu Tita, mari kita minum dulu. Tapi sebelum minum biar mulus boleh pinjam 100 Bu Tita. Kenapa? Aduh, ini kan yang lagi ngehits. Lagi hits. Saya bukan manusia hits Bu. Gitu. Gimana Bu? Itu nggak ngerti saya Bu. Kan Gimana? sekarang banyak istilah gitu Bu. Kemarin kan ada, saya taunya yang cuma bercanda. Gitu. Gimana Bu? Nah, sekarang ini kan netizen itu kan sering pakai istilah gitu. Pinjam dulu 100 itu untuk membuktikan keakraban dalam persahabatan. Astaga. Jadi kemarin yang paling lucu itu di MotoGP Mandalika tuh ada pembalap yang biar balap mulus pinjam dulu 100. Iya. Oh itu saya tahu ya. Iya baik. Silakan Bu. Mari Bu Tita. Iya. Tapi nggak perlu pinjam 100 ya. Nggak perlu. Satu mungkin ya pertanyaan terakhir tentang, saya heran juga nih Bu, karena Bu Eril ini sudah 8 tahun di situs penelitian tapi tidak bias gitu ya, tidak bias dalam itu. Sulit banget dalam penelitian kualitatif Bu, ketika kita sudah jadi direktur, wakil direktur, owner bahkan di sebuah situs penelitian, lalu kita menjadi peneliti sehingga meletakkan semua itu. Saya itu sering bilang di kelas Bu, bahwa harusnya tadi Bu Eril menyampaikan kita harus mengosongkan diri, itu disimpan dulu di brankas, dikunci, di otaknya ini dikosongin gitu ya. Nah, satu yang ingin saya tanyakan itu bagaimana cara mengosongkan diri ini, dan ketika kemudian kan saya selalu bilang nanti ketika hasil sudah terkumpul kita gunakan untuk menganalisis, otaknya dikembalikan. Nah ini otaknya nggak mau kembali Bu. Nah itu mengembalikan otak gimana? Itu Bu pertanyaan saya Bu. Iya Bu Tita, jadi saya ingat betul itu memang itu bagian yang membuat saya tidak yakin Bu. Saya itu bisa kualitatif, makanya karena ketika pembukaan pertama Bu Tita memberi waktu ini masih kuliah Bu. Ini saya kembali ke mungkin 2018-2019 awal ya, itu kalau kita ngobrol-ngobrol tentang penelitian kualitatif, saya tuh memahaminya memang begitu. Jadi peneliti
kualitatif dan akhirnya saya perluas menjadi peneliti apapun. Itu memang entah kita tidak Betul, Bu. kita tidak dikotomi kualitatif kuantitatif. Sifatnya orang meneliti itu adalah pada saat meneliti dia kosong. Tapi tidak berarti dia kosongan. Karena justru sebagai peneliti, senangnya saya ngomong sama Bu Eril nih. Saya ini orangnya berhitung tapi nggak perhitungan. Kosong tapi tidak kosongan. Terus Bu, maaf Bu. Gitu, Bu. Jadi karena kalau ya tadi untuk menghindari bias ya dalam kita penelitian itu kan kita ingin mempelajari sesuatu harapannya yang baru atau bermanfaat. Tapi kalau di awal kita sudah tadi punya visi misi agenda pribadi, kadang itu memang membuat jadi bias. Jadi memang tapi waktu itu dalam konteks ngobrolin tentang kualitatif, Bu. Jadi harus mengosongkan diri. Mati aku belum masuk ke dalam kuil Shaolin. Jangankan mengosongkan diri, meringankan diri saja nggak bisa gitu. Jadi mau senam, mau diet nggak bisa, Bu, meringankan diri. Lah ini mengosongkan diri. Ilmu macam mana lagi nih? Tetapi ya tadi ternyata dalam kehidupan dari diskusi ya kita dipaksalah dengan tingkat kedewasaan tertentu memahami dan berusaha mencari tahu caranya sendiri. Dan memang pada waktu itu salah satu cara mengosongkan diri itu adalah ya sudah ya tadi betul sebagai rumah sakit ya saya dengar juga kayak siput pelayanan farmasi dikatain begitu kan juga sebenarnya sakit hati juga gitu. Ada yang bilang begitu ya, Bu ya, iya, kayak Bu. siput. Ya, gitu. jadi di studi awal seperti itu. Terus kemudian menyampaikan bagaimana mendapat perlakuan dibentak sampai nangis, terus akhirnya memutuskan saya pindah ke herbal. Nah, mendengar begitu kan saya juga aduh gitu. Rumah sakitku gitu ya. Jadi ada rasa juga seandainya ini bisa tidak mendengar, pengen tidak mendengar, tapi ya karena saya peneliti ya akhirnya tadi ya seperti quote yang saya dapatkan ketika diskusi dengan Bu Tita bahwa tiada lain ya kalau mau pintar tuh belajar. Tapi kalau mau punya hikmat memahami segala sesuatu dengan benar, bahkan mungkin saat kita mendapat perlakuan ya tidak adil, mendapat perkataan yang mungkin membuat kita sakit hati, tapi kalau kita punya kerendahan hati maka kita akan dapat hikmat. Mungkin tidak dari kata-katanya itu atau tidak dari sikapnya, tetapi hikmat bagaimana kita menanggapinya. Nah di situ memang saya belajar tadi akhirnya kenikmatan itu tadi, Bu, setelah saya endapkan ego saya kosongkan diri, akhirnya kenikmatannya muncul. Nah, jadi semakin saya tidak menunjukkan mimik pegel gitu, akhirnya kan keluar semua informasinya jadi keluar dari natural dan enak. Jadi malah merasa dia nggak merasa kalau saya ini pegawai rumah sakit, jadi merasa kayak teman gibahnya gitu. Nggak pakai seragam rumah sakit ya. Bu. Memang saya mengosongkan diri. Artinya bahkan dalam simbol-simbol pun saya sudah tanggalkan semua. Jadi saya memang datang sebagai peneliti. Tanggalkan simbol ya, bukan tanggalkan baju ya, Bu. Kalau ketahui dalam hal ini ya, Bu, gitu. Tapi saya enggak tahu, mungkin dalam kasus penelitian lain ya mungkin di situs yang sangat ekstrim ya kalau memang di budayanya di situ harus tanggalkan baju ya. Peneliti ya harus melakukannya. Ya, karena justru supaya memang mendapat data yang memang natural tadi, sesuai apa adanya. Kebetulan mungkin untungnya, Bu, sampel saya tidak di populasi yang begitu, jadi ya saya tetap pakai baju, tapi cukup menanggalkan simbol, jadi supaya ya tadi tidak ada kesungkanan, tidak ada rasa takut ya menyampaikan apa yang menjadi, malah justru menganggap saya teman gibah sampai diajak, ayo Bu sudah makan bakso ya, jangan pulang dulu ya, sambil makan bakso masih lanjut. Mereka yang ngajak ya, bukan Bu Eril ya? Bukan, mereka Bu, yang ngajak. Bukan, Bu. Kalau saya ngajak pasti saya ajak minum kopi, Bu. Saya nggak pernah diajak, Bu. Oh, berarti hari ini, Bu, nanti apa langsung kita lanjut ke ngopi, Bu? Iya, itu kita selesaikan secara kekeluargaan aja, Bu. Siap, Bu Tita. Ya, lalu mengembalikan. Ya. Ketika mengembalikan, ya ini memang pada waktu kembali itu kan salah satu yang saya dapat ketika tadi saya bilang saya berkeluhnya sebagai penyelam, saya masih amatir. Ya, justru karena saya memaksakan diri mengharungi suatu arus kedalaman tertentu yang saya memang mungkin ilmunya masih belum bisa mengimbangi kedalaman arus tersebut. Di situ saya konsultasi dengan pembimbing mengingatkan, dan saya ingat, oh masih ada yang harus saya masih punya tadi sangu-sangu yang saya kunci di brankas sehingga harus saya keluarin lagi. Kemudian saya kembali membaca literatur, membaca buku gimana caranya melakukan dari tema-tema ini bisa dikerucutkan menjadi beberapa tema konsep, dan akhirnya memang tadi menjadi 11 tema konsep itu, dan akhirnya ada tema inti sudah akhirnya selesai terbentuk, Bu Tita. Jadi ya memang
tetap butuh orang lain ya Bu, yang menolong dan mengingatkan tadi bahwa ada kok yang di brankas kamu belum ambil ya gitu. Jadi saat itulah saya oleh kehendak Tuhan melalui Bu Tita ya diingatkan, oh ya ini saatnya saya membuka brankas ya, karena tadi sudah terlalu asik ya dengan pemandangan-pemandangan baru. Sekarang Eko Hospital Marketing Cycle-nya masih dilakukan ya Bu? Harapannya sih tidak hanya di Rumah Sakit Baptis Batu. Beberapa waktu lalu ada kesempatan mungkin dari Bu Tita juga kan mengajak untuk membuat buku. Jadi yang fantastis JKN 1 saya ganti menjadi fantasi Bu. Oh, fantasi. Fantasi JKN 1 karena kalau fantastis kan hanya untuk pecinta Rumah Sakit Baptis, tapi kalau fantasi harapannya fans pecinta sejati. Ya. Program JKN saling membantu. Iya. Ya, insya Allah ini bukunya sudah masuk ke penerbitan Bu. Ditunggu aja ya Bu. Nanti kita bedah buku bersama Bu. Wah siap Bu Tita. Kita perlu mengundang Dian Sastrowardoyo Bu. Aduh. Itu buku yang lain mungkin Buku ya. yang lain. Baik, mungkin itu Bu Eril ngobrol kita pada hari ini. Saya akan senang jika kita berkesempatan ngobrol lagi di tempat yang lain dan masalah yang lain, tapi tidak pilpres ya Bu. Bu Eril ini semangat kalau diminta untuk ngobrolin politik Indonesia, itu luar biasa. Apalagi hari ini sudah pendaftaran Ya, Bu ya, hari kan pertama mulai. Bu. Jadi seperti mengantar anak mendaftar sekolah ini Bu. Baik. Iya, terima kasih sekali lagi. Salam Siap, buat betul. Direktur dan kawan-kawan di Rumah Sakit Baptis Batu. Siap, betul. Sobat Podcast MMRS, itu tadi kita berbincang dengan Ibu Eril. Sampai jumpa di lain kesempatan dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam MMRS. Salam MMRS.